Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier video, bannernya Hellfire UN. Langsung saja, ini buat yang server baru. Kalau SSR Plus atau UR berarti matoknya zona hijau di tier S atau sebelah kiri ya. Langsung saja. Kita turunin sedikit ya, terus si zombie man saatnya keluar dari zona kuning lah. Soalnya sudah ada 2 sekarang, walau dia speedster terbaik di hero, cuman terlalu di outshine sama si Sonic dan si Gale. Sangat disayangkan si Metal Knight turun ya. Sebagai ganti Sonic juga kita turunin. Oke. Dan gue menilainya seperti ini. Kita kasih S plus di beberapa char-char penting saja yang bener-bener nggak bisa terganti kasarnya. Ya nggak bisa terganti lah kasarnya. Sekarang kita ke keepsake tier list. Nah, si PPP dan si MK turun karena makin berkurangnya efisiensi stun. Apalagi top ranker si Hellfire bisa-bisa A2, unlimited dispel coy, nyaris nggak bisa di stun. Oke. Si Hellfire keepsake-nya juga signifikan improvementnya untuk dia. Sudah charnya top tier, tapi keepsake-nya juga top tier. Tapi kenapa dia tetap di kuning, zona kuning tadi gue taruh? Karena dia nggak bisa sendiri dia harus di core ya, antara di Drive Knight atau di Boros Core atau mungkin setidaknya satu row dengan si King. Itu jeleknya si Hellfire. Emang rata-rata UR yang baru nih nggak kayak si G4 ataupun Suiryu. Eranya G4 Suiryu kalian bisa milih salah satu, mereka bisa single carry. Sedangkan Hellfire dia meta unit tapi harus ada core dulu atau minimal ada cara lain. Nggak semerta-merta sendirian bisa dia. Kayak gitu guys. Makanya dia tetap di zona kuning, tidak ke zona hijau. Cuman kan tiernya gue taruh paling tinggi kan. Oh iya, untuk Awaken 2 kita kasih tier C sekarang ya, karena sudah mulai banyak yang bisa di Awaken 2 kan. Kemarin kan BAS. Oke. Gue tetap menganggap Suiryu masih solid unit sih. MB turun Awaken 2-nya. Dan di sini ya, si Gale tidak lagi S plus Awaken 2-nya. Dan kayaknya gue menilai tidak juga sampai ke S minus. Kenapa? Karena pertama ya tadi, itu dispel yang ditawarkan si Hellfire. Jadinya tidak mutlak anti stun. Apalagi untuk speedster seperti Gale ini. Kalau misalnya kalian nggak Awaken 2 si Gale-nya, kalian kudu taruh si Gale ini di depan atas alias kebaca ya. Cuman kalau kalian Awaken 2 kan, yang bikin si Gale-nya sendiri imun, berarti kalian tidak punya limitasi itu. Kenapa harus di depan atas bang? Kalau kalian taruh depan tengah atau malah di luar dari depan tengah dan depan atas, rentan waktu giliran Gale kalian jalan ke skip. Soalnya stun dispel itu urutannya depan atas dulu, terus depan tengah, depan bawah, baru ke belakang. Seperti itu guys. Penting banget untuk khusus speedster efek immunity-nya. Makanya turun sih ya, tidak dipungkiri tier Awaken 2-nya. Cuman tidak signifikan itu. Mengingat ada juga absolute speed yang ditambah atau ditawarkan. Kalau kalian ngincer speed 1% aja itu sudah sangat berharga ya. Seperti itu guys, kira-kira alasannya kenapa tidak gue turunin lebih jauh, hanya turun dari S plus ke S. Ini si Hellfire-nya. Gue menilai Hellfire Awaken 2-nya worth it, tapi tidak emas, tidak harus.
kasarnya. Soalnya tanpa Awaken 2 sudah jalan fitur-fiturnya. Ini Hellfire line up menurut gua kira-kira seperti ini guys. Pakai tetap lin setidaknya untuk mengobati luka heal rate reduction dari Hellfire musuh. Ada si Janus tentunya karena di core Boros bisa heal. Ini di core Drive Knight. Ini kira-kira fullnya menurut gua ya. Karena kita ada Hellfire, otomatis kita akan mengurangi crit rate tim musuh. Dengan kata lain, MB kalian yang sudah mastery 7 atau bahkan 8 ke atas, 80% specialized defense, itu kalau kalian banting setir MB kalian menjadi tank, buff gear dirubah, yang bonus damage menjadi bonus damage free, seperti itu, dijamin makin tanky. Plus karena Melza sudah mulai muncul kembali sebagai hitter, bikin formasi 3 bintang yang seperti finalis EBZ kemarin. Jadi untuk ujung-ujungnya ini akan hilang si King-nya kan, King-nya akan hilang. Alhasil si Hellfire dan si Boros bisa free hit. Tapi yang paling free hit si Borosnya sih. Ini tergantung nih. Kenapa seperti ini bang? Kenapa nggak Hellfire yang di bawah bang? Karena sayang juga evasion buff dari si Gale-nya ya. Kasih si Boros. Kalau kasih ke Hellfire nggak bisa karena Hellfire sudah punya sendiri ya. Kalau misalnya yang satu lagi ini kalau pakai si Atomic, nah si Atomicnya yang bisa dijadiin free hitnya. Tapi kan si Borosnya kalau nggak dibuild juga kemungkinan akan hilang juga. Jadi sama aja sih sebenarnya. Ini gue lebih pro yang ini sih menurut gue. Gue lebih pro yang ini. Soalnya tugasnya si MB yang sangat keras itu sudah terpenuhi juga oleh si Melza. Dan gue tetap kekeh sama pendirian gue. Kalau kalian bukan top ranker yang akan selalu ambil antara MB dan Atomic, itu pilih salah satu saja. Kalau kalian sudah punya MB, hindari ambil Atomic. Kalau kalian mau ambil Atomic, hindari ambil MB, apalagi di comeback. Soalnya punya keduanya bikin ribet naruh di line up. Rollnya sama duelis. Seperti itu guys, kira-kira seperti ini. Ini hanya pendapat dan teori line up ya. Soalnya kan char Hellfire baru keluar. Kalau tidak pendapat juga nggak masalah. Itu saja video kali ini mengenai tiernya Hellfire UN. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jangan kalian pikir gue pantas tuh. Adios.